Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianur Febrianto dengan NPM 22012010200 dari kelas J Statistika Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi yang berjudul korelasi antara tingkat dukungan sosial dan tingkat kebahagiaan pada remaja. Jadi untuk menganalisis korelasi antara tingkat dukungan dan sosial dan tingkat kebahagiaan pada remaja, saya menggunakan analisis korelasi. Analisis ini dapat membantu dalam menentukan apakah ada hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Dan hipotesis yang saya gunakan yaitu hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak ada hubungan korelasi antara tingkat dukungan sosial dan tingkat kebahagiaan pada remaja. Dan hipotesis alternatif atau H1, terdapat hubungan korelasi antara tingkat dukungan sosial dan tingkat kebahagiaan pada remaja. Teknik pengambilan data yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode survei atau kuesioner yang disebarkan melalui Google Form atau Google Formulir pada beberapa responden untuk mengukur tingkat dukungan sosial dan tingkat kebahagiaan pada sampel remaja. Dan berikut saya memberikan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, sejauh mana Anda merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda? Dan yang kedua, sejauh mana Anda merasa ada orang yang peduli terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan Anda? Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dengan sifat diskrit, karena data adalah jumlah berapa kali. Lalu, setelah beberapa saat, saya mendapatkan data mentahnya dari hasil survei atau kuesioner tadi, dan berikut data mentahnya. Setelah mendapatkan data mentahnya, di sini saya menggunakan StatKingdom untuk pengolahan datanya. Setelah memasukkan data mentahnya di sini tadi, kita langsung menghitung dan kita mendapatkan hasil dari perhitungan korelasi tersebut, di mana koefisien korelasinya yaitu 0,3852 dan p-value-nya 0,03238. Lalu seperti ini. Di sini ada perhitungan manualnya juga lengkap dari X-nya dan dari Y-nya. Dan hasil akhir dari R-nya juga sama, 0,3852. Di sini nilai dan di sini hipotesisnya, yaitu karena hipotesis nolnya ditolak, korelasi populasi dianggap tidak sama dengan korelasi yang diharapkan. Dengan kata lain, perbedaan antara korelasi sampel dan yang diharapkan korelasi cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Lalu nilai p-value-nya, itu nilai p sama dengan 0,03238. Artinya peluang kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 yang benar kecil. Semakin kecil nilai P, semakin mendukung hipotesis alternatifnya atau H1-nya. Lalu ada tes statistik atau uji statistiknya. Statistik uji T sama dengan 2,2476,
yang tidak berada dalam wilayah penerimaan 95%. Lalu selanjutnya ada validasinya. Meskipun daya a priori rendah 0,3822, hipotesis nolnya ditolak. Ukuran efek yang diamati mungkin dibesar-besarkan atau bahkan di arah yang salah. Seperti ini. Lalu metode deteksi outlinernya yaitu pagar 2K atau K sama dengan 1,5. Dan asumsi diperiksa berdasarkan uji Spiro-Wilk A 0,05. Oke. Ini data-datanya di sini lengkap semuanya. Diagramnya, grafiknya juga ada. Lalu jadi kesimpulannya, secara perhitungan koefisien korelasi, hipotesis nolnya ditolak. Sehingga kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara tingkat dukungan sosial dan tingkat kebahagiaan pada remaja. Namun, berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.